Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Afrian Julianto, NPM 20030414001. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep relasi Tuhan, manusia, dan alam. Dalam konteks tradisional Islam, bagaimana yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu, terutama bagi mereka yang berasal dari tradisi Sufi, menganggap bahwa Tuhan, alam, dan manusia memiliki hubungan yang saling membangun dan merealistas sangat erat, dan bahkan tidak hanya terbatas dalam agama Islam saja. Akan tetapi, agama-agama lain demikian, seperti halnya Kristen, Hindu, maupun Buddha yang memiliki tradisi mistisme yang begitu kental. Dalam perspektif filsuf Eropa abad 19 dan 20 menganggap bahwa alam sebagai perwujudan atau bentuk yang tidak terlihat atau bisa disebut dengan manifestasi, sehingga tidak dilihat sebagai sesuatu yang berwujud, tetapi alam adalah sesuatu yang sakral dan mengandung unsur-unsur ketuhanan. Seperti halnya surat Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dari kata alamin ini kita bisa mencangkup bahwa manusia Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan alamun atau alam dan seisinya, sehingga sepenuhnya atau segalanya pun akan kembali kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa terjadi dinamakan hukum alam. Sebenarnya pun tidak lain kehendak Tuhan yang terjadi, sunatullah yang mencerminkan keindahan dan keberaturan alam. Inilah sebenarnya makna yang tersirat dari alam semesta yang sudah bersistem, beraturan, dan harmonis. Dan tidak hanya alam yang mensyaratkan keberaturan dan keharmonisan yang bersistem, tetapi manusia demikian. Berangkat dari pemahaman tersebut, dalam Islam mempunyai visi yang bertujuan menghasilkan manusia yang beradab dengan ilmu, dapat bersikap dan berinteraksi dengan berbagai macam prioritas yang adil dan baik, seperti halnya al-adabu atmanu minal azab, artinya adab lebih berharga dari emas. Dengan adablah manusia berkembang baik disertai dengan ilmu yang ia miliki. Adab dulu baru ilmu. Orang beradab sudah pasti berilmu, tetapi orang berilmu belum tentu beradab. Dan Al-Quran sendiri pun sudah memberikan pedoman akan tujuan manusia untuk hidup, yaitu beribadah kepada Allah sebagai hamba dan sebagai khalifahnya untuk memakmurkan hidup. Dua tujuan inilah yang menjadikan program pendidikan Islam, sehingga mencari ilmu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup atau tujuan sosial maupun ekonomi. Karena sebagai khalifah, seorang hamba dituntut tidak hanya mementingkan urusan dan kesejahteraan pribadi atau orang yang dikenal saja, tetapi untuk menjaga keseimbangan alam serta ekosistem yang ada di dalamnya. Maka dari visi ibadatullah dan beribadah kepada Allah seharusnya dikaitkan dengan visi khalifatullah secara bermakna dari kapasitas, karena sejatinya akan bernilai beribadah jika ia diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan kepadanya, tidak hanya terbatas pada sistem normatis dan syariah.